Tetangga kita kali ini adalah seorang idola yang lagunya Jiwa yang Bersedih berhasil membuat jutaan umat Indonesia healing berjamaah. Inilah dia, Ghea Indrawari. Ghea mengalami depresi karena 10 lagu yang dirilis olehnya sempat tidak naik di pasaran. Ia akhirnya berserah karena semua usaha yang dilakukan sepertinya buntu. Di sini, Ghea juga menceritakan tentang trust issue yang ia rasakan karena ditinggal pergi oleh sang ayah ketika orang tuanya berpisah. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan well guys, seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk klik tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe karena yes, gue tahu banget banyak yang nonton dan banyak juga yang tidak subscribe gitu. Jadi kalau misalnya lu salah satu yang belum subscribe, you know, you can klik tombol subscribe and it will be such a huge support buat kita. Jangan lupa juga untuk memberikan itu, klik juga tuh super thanks. You will see what it's all about. Dan kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, beli official merchandise kita kayak baju yang lagi gue pakai sekarang ini, ada tulisannya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Dan yang pastinya kalian bisa belinya langsung di QR code yang ada di sini. Tinggal diklik aja atau di shot aja. Nanti ini akan membawa kalian ke official online shop kita. Nah, kalau misalnya kalian udah beli merchandise kita, well, dipakai dan diposting di Instagram kalian. Jangan lupa untuk tag ke kita juga di @danielmananta_network. Nanti akan kita repost. Alright guys, langsung aja. Ini tetangga yang sangat spesial banget. Gue dari dulu sampai hari ini seneng banget ngobrol sama dia. And this is Ghea Indrawari. Hai Ghea. Ghea. Wow, sudah lama sekali. Iya, sudah lama sekali lama ya. sekali. Wow, 2018 ya. 2018. Ghea, I am so happy dengan achievement Ghea hari ini. Like kemarin baru aja rilis album akhirnya setelah 6 tahun. 6 tahun. Setelah 6 tahun menang dari Indonesian Idol dan akhirnya lo berhasil ngeluarin album untuk pertama kalinya. Ya ternyata nggak gampang ya. Maksudnya gue pikir ya, maksudnya gini, di tahun 2018 ketika gue nge-host Indonesian Idol season 9 berarti 9. Itu ya. Itu Ghea ini salah satu yang fansnya itu fanatiknya gila. Yeah. Gila. Garis keras. Right? Aku juga kaget. Yeah, right. Garis keras. You would think ketika dia udah keluar dari Indonesian Idol, udah setiap kali rilis single dimakan langsung sama si fans garis kerasnya. You would think that. Dan habis itu gara-gara itu langsung tiba-tiba booming dan lain-lain. Tapi ternyata kenyataannya gak kayak gitu. Ternyata tidak. Ternyata terbalik. Please tell me what happened. Oke. Kita mulai dari situ. Satu, menurut aku waktu itu aku benar-benar memang belum siap sih Kak. Jadi lumayan kaget kan dengan semua kehidupan setelah idol gitu lah. Setelah menjadi jatuhnya public figure ya. Gitu. Of course. Akhirnya kita lihat dapurnya seperti apa. Terus kita lihat juga kebutuhan untuk menjadi seorang idol, seorang public figure tuh kayak gimana gitu-gitu. Sempat kaget, mungkin aku waktu itu gak pinter ini sih maintain eksistensi aku juga. Kayak waktu itu aku jarang banget upload apa-apa di sosmed gitu. Terus waktu yang lain udah pada rilis lagu, aku masih lama nih menentukan aku mau ke label yang mana gitu, terus mau lagu yang seperti apa, terlalu banyak pertimbangan dari itu sampai akhirnya aku ngerasa hype aku udah hilang. Hype idol itu udah hilang, terus teman-teman aku hype-nya lagi naik-naiknya, jadi udah setelah mereka aku ya udah gitu. Terus dari situ aku ya udah. Berapa lama akhirnya lagu pertama itu, single pertama itu berapa bulan setelah cabut dari idol? Single pertama itu kayaknya hampir setengah tahun ya. 6 bulan ya? Hampir 6 bulan lah, 5-6 bulan gitu. Wow. Which is itu udah lumayan hilang dong Kak gitu loh. Kalau bisa kan malah sebulan setelah itu langsung rilis lagu gitu. Kebetulan aku waktu itu enggak. Aku waktu itu lumayan lama. Nah dari situ hype-nya udah mulai hilang. Terus
ya udah gitu. Sampai ada titik aku ngerasa kayak kenapa ya aku nggak dapet kesempatan gitu. Untuk Jadi setelah Indonesian Idol itu, aku ngerasa kayak teman-teman aku tuh dapat kesempatan ya untuk perform, untuk mereka rilis lagu dan sebagainya gitu. Nah aku tuh ngerasa kok aku nggak dapet kesempatan itu gitu. Aku nggak tahu itu salahnya di mana. Mungkin ada pertimbangan juga. Mungkin waktu itu aku juga belum terlalu ikonik. Aku juga kayak gimana gitu. Jadi sempat aku ngerasa kenapa ya aku nggak dapet kesempatan, sampai akhirnya aku ya udah deh jalanin aja gitu. Oke. Tapi actually setelah 6 bulan kesempatan itu datang kan. Tapi ketika kesempatan itu datang, which is akhirnya lu dibikinin single pertama, nggak sesuai ekspektasi. Gak sesuai ekspektasi. Iya. Nah kalau misalnya single itu rilis lagu, kita memang kalau musisi Ya. kita sering banget sharing yang namanya lagu naik apa enggak itu emang nggak ada rumusnya. Ya. Gak ada formulanya gitu. Kita gak tahu lagu yang ini akan naik, lagu yang ini akan enggak. Ya. Yang ini viralnya kapan, bisa aja rilisnya hari ini, viralnya 5 tahun lagi. Ada gitu, bisa Ya, gitu loh. ya. Nah, jadi emang kita gak tahu lagu seperti apa yang akan disukai orang. Nah mungkin lagu aku juga waktu itu belum beruntung gitu loh, belum berhasil. Ya. Terus juga aku ngerasa banget promonya aku kurang, yang kayak gitu-gitu lah Kak. Jadi ya wajar sih kalau memang belum berhasil. Dan aku juga ngerasa lagu aku untuk pasarnya Indonesia mungkin memang agak sulit gitu diterima. Karena yang aku lihat waktu itu pasar Indonesia tuh suka lagunya tuh kalau gak balad yang menyayat-nyayat hati gitu. Right. Terus lagu-lagu yang calming aja gitu. Nah sementara waktu itu aku lagunya lumayan lumayan lagunya rada centil yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, tapi aku juga nggak nyalahin apa-apa sih waktu itu. Itu single pertama kamu yang nulis juga kan itu kan? Bareng sama Kak Febri sama Kak Ezra Hi-Fi. Oke. Jadi kalau lirik mereka juga sama mereka atau lebih banyak mereka sih Kak, lebih cuman banyak aku nyampein ide aku, terus aku ada beberapa yang aku tulis liriknya gitu. akhirnya ketika let's say single pertama gitu ya, kan itu kayaknya tidak sesuai ekspektasi gitu. Betul. Dan, gila, gue ini gay ya. Enggak gitu. Semua orang udah tahu gay ya, come on. Masa album single pertama ini pasti gara-gara mereka semua yang nulis, bukan gue yang nulis gitu. Gak kepikiran kayak gitu ya? Enggak lah Kak, Iya, enggak gue sama sekali. semegalomaniak itu kayaknya. Enggak. Kalau gue jadi penyanyi, makanya gue bukan penyanyi ya guys, kayak gitu. Nah tapi setelah kalau single kedua berarti berapa lama tuh setelah single pertama? Nah single kedua kayaknya agak lama tuh. Bahkan single kedua itu harusnya waktu itu adalah sebuah campaign untuk salah satu film internasional. Sebenarnya filmnya katanya itu untuk campaign Indonesia Malaysia gitu ya. Tapi ternyata aku gak tahu dibalik itu kayak gimana. Jadi waktu itu lagu yang harusnya jadinya campaign waktu itu tidak boleh ditulis sebagai campaign. Jadi waktu itu hanya boleh dibilang sebagai inspired by. Itu hal yang berbeda kan. Itu sementara di music videonya sendiri itu sebenarnya ada cuplikan dari film itu gitu. What? Ya, campaign itu maksudnya original soundtrack, bukan? Bukan juga Kak. Jadi kayak ini ada film gitu. Aku sebutin aja lah ya, gak apa-apa kan ya. X-Men waktu itu. Oke, wow. Dark Phoenix. Oh iya, wow. Nah itu katanya itu kerjasama untuk kampanye Indonesia Malaysia gitu loh. Jadi emang dikasihlah ke kita, terus digarap. Nanti akan ada ininya nih, akan ada cuplikan filmnya di MV-nya. Di MV-nya, oke, gitu. wow. Wah aku ekspektasinya tinggi dong Kak. Ya, kayak asik ini akan jadi campaign, pasti aku akan dapat exposure lah, kecipratan sedikit gitu. Udah kayak gitu. Tapi waktu itu bilangnya bukan single, jadi aku akan rilis single lain. Aku udah mempersiapkan single lain tuh. Oke. Gitu. Nah ternyata jeder setelah rilis dia nggak boleh bilang itu campaign, jadi inspired by. Dan yang kedua itu tiba-tiba jadi single. Which is kalau itu jadi single aku, dia akan agak nyebrang sama single pertama aku. Yang waktu itu aku takutkan orang akan nggak tahu ini jati diri musiknya Gia ini sebenarnya kayak gimana. Kok yang ini rada ke K-pop, kok yang ini jadinya kayak ballad Indonesia banget gitu. Nah itu udah mulai secara brandingan musik aku juga udah mulai kacau, udah agak berantakan yang kayak gitu-gitu. Dua kali single tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Kayak gitu. Yang ketiga juga, wah kalau diceritain ya ini kayak ternyata jatuh bangun juga bener-bener gitu ya. Yang ketiga seingat aku itu aku rilisnya collab Kak
Oke. Waktu itu aku collab sama Lila. Oke. Gitu. Nah itu aku juga ekspektasinya Come on, it's Lila. Come on, it's Yeah, Lila exactly. guys gitu loh. Kayak lagu-lagunya kita suka banget dari dulu yang kayak gitu-gitu. Cuman again ya so-so aja gitu, yang denger cuman fanbase kita gitu. Right. Dan itu terjadi lagi di single-single berikutnya. Yang kamu nulis sendiri itu di single keberapa? Kayak itu 11 Kak. Jadi 10 single itu kamu gak ada nulis sendiri? No, well actually aku udah nulis dari single keberapa ya. Ada beberapa lagu yang aku juga udah tulis sendiri gitu. Tapi waktu itu aku memang baru-baru belajar nulis. Terus juga kayak mungkin kalimat-kalimatnya si lirik-liriknya ini mungkin gak begitu kuat atau apa. Dan aku kebanyakan kalau misalnya nulis lagu kan curhat gitu, cinta-cintaan gitu kan. Nah ya balik lagi sama, karena aku tuh reference aku Kak Daniel banyak kan tuh K-pop. Sampailah waktu itu ya aku nulis satu lagu, nulis lagi. Kalau misalnya lu nulis satu lagu kan itu kayaknya udah ini, kayak lu masukin sedikit dari, bukan sedikit ya, seluruh hati lu gitu. Iya seluruh dong, hati dan jiwa ke dalam si lagu tersebut. Betul. Karena yes, ini gue nge-share pengalaman pribadi gue masukin emosi gue di sini dan lain-lain. Malah kadang malu tau Kak. Orang jadi ngelihat dari sudut pandang aku That's gitu. That's true. Tapi ternyata kok tidak sesuai ekspektasi juga gitu. Ya kan, itu kan jadi kayak in a way ya, lu udah kayak masukin identitas lu ke dalam situ. Mereka jadinya tidak lagi menolak lagunya, tapi mereka menolak lu. In a way, lu jadi ngerasa seperti itu gak sih? Iyalah Kak, iya banget. Sampai aku bertanya-tanya, yang salah sama diri aku apa gitu. Mungkin ya jadinya aku rendah diri, aku menyalahkan diri aku sendiri. Aku sih kurang, aku tuh sempet kayak, aku ngaca nih Kak, oh lo kurang cantik gitu, oh lo tidak menarik, oh lo tidak berbakat, oh lo, wah itu masa-masa yang lumayan berat banget buat aku. Sure. Berat banget, apalagi ngeliat teman-teman aku sukses gitu kan. Sampai aku ada di titik yang kayak, ya aku sering banget berdialog sama Tuhan gitu. Aku sering banget bilang sama Allah. Aku selalu di mana aja aku kalau ngelamun juga sering, ya Allah kok gini ya, kayak Allah kok gitu ya. Nah waktu itu aku sempet kayak, ya Allah kan lihat ya, aku berusaha gitu. Aku bukan yang gak berusaha. Aku melakukan apapun yang aku bisa. Aku tidak pernah menolak kesempatan apapun. Hal yang bahkan aku rasa aku ragu, aku bisa, aku coba gitu loh. Tapi kenapa ya Allah kok aku gak dikasih kesempatan? Kenapa ya kok aku susah banget jalannya? Kenapa orang-orang sepertinya enak gitu loh? Meskipun ya aku tahu mereka punya perjuangannya masing-masing, tapi setidaknya mereka dapat kesempatan yang aku gak dapet kayak gitu. Pernah di tahap itu. Itu di lagu keberapa? Ingat gak? Aku ingat banget itu lagu, kayaknya ke lagu terakhir lah. Lagu terakhir, lagu ke-10 itu. Ya aku tulis sebelum album ya Kak, sebelum chapter baru dalam genre musik aku gitu. Exactly. Aku bilang sama orang label aku bilang gini, ini lagu terakhir ya yang aku tulis sendiri, percobaan terakhir aku, at least aku give one last try gitu. Kalau memang lagu ini enggak kemakan juga, lagu ini memang tidak sesuai sama seleranya orang Indonesia, aku stop jadi penulis. Berarti memang aku harus sadar diri, aku harus menerima aku gak berbakat dalam menulis gitu. Saya udah aku tulis, itu aku nulisnya udah bener-bener bukan sepenuh hati lagi Kak, aku ngerasain sendiri gitu kan. Gak jadi apa-apa lagunya. Gila. Wait, judul lagunya apa yang ke-10? Yang itu Berjalan Meninggalkanmu judulnya. Gila. Iya. Gila. Udah ya itulah, ini lagu-lagu eliminasi sih biasanya sih. Iya kan? Nyanyi lagu Berjalan Meninggalkanmu, wah malam ini keluar dia biasanya. Gitu Kak. Udah habis itu lagunya tidak jadi apa-apa juga. Ya udah aku ya sesuai konsisten sama apa yang aku udah bilang. Oke, aku stop nulis itu. Di situ aku udah ya udahlah gitu, bukan jalan aku jadi penulis. Aku ngontakin semua temen-temen musisi aku yang aku kenal, aku minta lagu gitu. Aku masih mau nih berusaha jadi penyanyi, tapi kayaknya nggak untuk jadi penulis. Tapi Kak Daniel, kalau Kak Daniel mau tahu usaha aku tuh seperti apa sebelum itu, selama aku meniti karir ini, aku udah pernah coba jadi announcer, aku udah pernah coba jadi host, aku udah pernah coba acting meskipun ya ala-ala gitu ya. Aku udah cobain semua. Aku
ada beberapa pekerjaan yang menurut aku ini sangat tidak sesuai dengan aku, dan orang-orang pun menyayangkan kenapa aku ambil kerjaan itu gitu. Tapi again aku bilang aku nggak mau berhenti berusaha. Wow. Aku akan tetap berusaha, aku akan tetap coba apapun yang kesempatan yang datang ke aku gitu. Kayak aku belum cerita ini di mana-mana. Saking aku kepengen banget mempertahankan nama aku di industri ini, aku konten. Aku ada di satu titik yang aku mewajibkan diri aku untuk bikin konten tiap hari. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Kalau aku nggak melakukan ini, aku harus gimana, hidup aku harus gimana. Sampai aku tertekan waktu itu, sempet yang tertekan banget, sempet yang misalnya aku, satu yang aku bersyukur sama Allah dari dulu, aku tuh tidak pernah kekurangan dalam materi yang kayak gitu-gitu. Yeah. Cukup, ini sudah berlalu, kenapa aku, it's depressing Kak. Mungkin orang-orang dengar ini sepele kali ya Kak, alah lu mah cuman masalah karir doang. Setelah semua yang aku alami, aduh rasanya indah banget ternyata gitu.